Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femarliza, NIM 2591134. Perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan aplikasi SI pada level manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Di mana anggota kelompok 7 yang pertama ada Aditya Faras Rahman dan saya sendiri Femarliza. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan keputusan, di mana keputusan ini ada 3. Yang pertama, keputusan terstruktur. Nah, keputusan terstruktur ini adalah keputusan yang dibuat berdasarkan prosedur dan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebagai contohnya, keputusan mengenai pengajuan cuti atau pengajuan permintaan pembelian barang yang sudah ditentukan limitnya. Aplikasi SI yang dapat digunakannya ada ERP atau Enterprise Resource Planning, kemudian SCM, Supply Chain Management, dan Human Resource Information System. Nah, keputusan yang kedua ada keputusan semi terstruktur, di mana keputusan ini adalah keputusan yang tidak memiliki aturan dan prosedur yang jelas, namun masih mempunyai panduan atau kriteria yang harus dipenuhinya. Nah, sebagai contohnya ada keputusan mengenai investasi dalam perusahaan atau keputusan pengembangan produk baru. Nah, aplikasi SI yang dapat digunakannya ada Customer Relationship Management, kemudian Supply Chain Management, dan Business Intelligence. Nah, yang selanjutnya ada keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini adalah keputusan yang tidak memiliki aturan, prosedur, panduan, atau kriteria yang jelas. Sebagai contohnya, keputusan untuk menghadapi bencana alam atau keputusan untuk menghadapi persaingan yang ketat di pasar. Aplikasi yang dapat digunakannya ada Decision Support System, kemudian Business Intelligence, dan Business Manajemen Pengetahuan. Nah, yang selanjutnya ada saya akan menjelaskan terkait dengan sistem informasi pada level manajemen bawah, di mana sistem informasi pada level ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manajer untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Nah, sistem informasi pada level bawah ini terdiri dari yang pertama ada sistem informasi basis data. Nah, sistem basis data ini digunakan untuk mengelola dan menyimpan data yang diperlukan oleh manajer pada level bawah. Dengan sistem basis data ini, manajer dapat mengakses data yang diperlukannya secara cepat dan mudah. Kemudian yang kedua ada sistem informasi keuangan, yang dimana ini digunakan untuk mengelola dan memonitor keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada sistem informasi persediaan. Nah, sistem informasi persediaan ini digunakan untuk memonitor persediaan barang pada perusahaan. Dengan sistem ini manajer pada level bawah dapat mengelola persediaan barang dengan lebih efisien, membantu stok barang yang tersedia, dan membuat laporan mengenai persediaan barang. Nah, yang keempat ada sistem informasi sumber daya manusia, di mana sistem informasi sumber daya manusia ini digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait dengan karyawan perusahaan. Dan yang terakhir ada sistem informasi produksi, yang mana digunakan untuk mengelola proses produksi pada perusahaan. Nah, manajer pada level bawah dapat menggunakan sistem ini untuk mengawasi produksi atau memantau persediaan bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sistem informasi pada level manajemen menengah. Nah, sistem informasi pada level ini berperan dalam membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih kompleks dan strategis, di mana SI pada level manajemen menengah ini terdiri dari Decision Support System, kemudian Expert System, dan Group Decision Support System, sistem pakar. Kemudian selanjutnya hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Aditya Faras. Kepada Aditya Faras, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Farsan Rasrahman dengan NIM 200591112. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sistem informasi pada level manajemen menengah. Decision Support System atau DSS adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang kompleks dan strategis. DSS mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber, menghasilkan laporan dan analisis yang berguna dalam pengambilan keputusan. DSS juga memiliki kemampuan untuk melakukan simulasi atau forecasting. Selanjutnya, Expert System atau IS adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus. IS mengandung pengetahuan yang diambil dari para ahli di bidang tertentu dan dapat memberikan solusi berdasarkan masalah yang diberikan. Selanjutnya, Group Decision Support System atau GDSS. GDSS adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk membantu kelompok dalam mengambil keputusan. GDSS memfasilitasi diskusi dan komunikasi antara anggota kelompok, memungkinkan mereka untuk menghasilkan solusi yang optimal melalui pemikiran bersama. Selanjutnya, sistem Parker atau SP. SP adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus. SP dapat memberikan solusi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para ahli di bidang tertentu. Aplikasi SI tersebut membantu manajer pada level menengah untuk mengambil keputusan yang lebih kompleks dan strategis dengan memanfaatkan data, informasi, dan pengetahuan yang tersedia. Dengan menggunakan aplikasi SI yang tepat, manajer dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi pada level atas. Sistem informasi pada level manajemen atas berfokus pada pengambilan keputusan strategis dan berdampak jangka panjang terhadap organisasi. Pada level ini, aplikasi sistem informasi yang umumnya digunakan adalah Executive Support System (ESS). Executive Support System atau ESS merupakan aplikasi sistem informasi yang didesain khusus untuk membantu para eksekutif dalam membuat keputusan strategis dan mengawasi kinerja organisasi secara keseluruhan. ISS memungkinkan para eksekutif untuk mengakses informasi yang terintegrasi dari berbagai sumber secara cepat, mudah, dan efisien. Beberapa fitur yang penting dari ISS antara lain, yang pertama, dashboard. ISS dashboard yang memberikan gambaran umum kinerja organisasi secara visual seperti grafik, chart, dan diagram. Hal ini memudahkan para eksekutif untuk melihat kinerja organisasi dengan cepat. Kedua, reporting. ISS menghasilkan laporan yang lebih rinci dan komprehensif dibandingkan dengan aplikasi sistem informasi pada level manajemen menengah. Laporan ini biasanya berisi analisis tren, prediksi, dan rekomendasi yang membantu para eksekutif dalam membuat keputusan strategis. Ketiga, analisis. ISS memungkinkan para eksekutif untuk melakukan analisis yang lebih dalam dan kompleks terhadap data dan informasi yang ada. Analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang baru yang muncul di dalam organisasi. Keempat, integrasi. ISS mengintegrasikan data dari berbagai sumber dalam organisasi seperti sistem ERP, CRM, dan SCM. Hal ini memudahkan para eksekutif dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis. ISS membantu para eksekutif dalam pengambilan keputusan lebih cepat, tepat, dan akurat. Dengan menggunakan ISS,
Para eksekutif dapat mengawasi kinerja organisasi secara keseluruhan, mengidentifikasi masalah atau peluang baru yang muncul, dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi sangat penting dan berguna pada setiap level manajemen. Pada level manajemen bawah, SI membantu manajer dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. Pada level manajemen menengah, SI membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks dan strategis. Sedangkan pada level manajemen atas, SI digunakan untuk membantu para eksekutif dalam pengambilan keputusan yang berdampak jangka panjang terhadap organisasi. Selain itu, setiap level manajemen menggunakan aplikasi SI yang berbeda. Pada level manajemen bawah, aplikasi SI digunakan lebih terstruktur. Pada level manajemen menengah, aplikasi SI digunakan semi terstruktur. Sedangkan pada level manajemen atas, aplikasi SI yang digunakan tidak terstruktur. Dengan memahami konsep dan aplikasi SI pada setiap level manajemen, para manajer dan eksekutif dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pengguna SI dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi perlu diperhatikan dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Adit. Apabila ada dari teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja pertanyaannya ditulis di kolom diskusi. Sekian dari presentasi kami. Banyak maaf apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.